Ya, masih di industri kreatif Go International dan masih bersama Bapak Sapta Nirwandar, beliau adalah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan kita mencoba menjadi lebih spesifik di segmen ini, Pak Sapta, terkait dengan satu hal yang tadi kita sudah sama-sama saksikan, bahwa Agnes Monica Go International ini menjadi satu hal yang sangat baik, dan tentu saja ini menjadi satu goal yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa akhirnya musik Indonesia ataupun musisi Indonesia diakui di dunia internasional. Namun PR berikutnya adalah bagaimana memunculkan Agnes Monica baru di dunia internasional gitu ya. Sejauh mana ini menjadi satu concern juga dari perekonomian pariwisata dan ekonomi kreatif sebetulnya, Pak Sapta? Ya, pertama tentunya Agnes Monica ini memang terkenal artis yang pekerja keras ya, dan juga yang sangat berani mencoba berbagai macam tren musik ya, yang sehingga menurut saya satu saat betul dia bisa menjadi katakanlah idola juga buat dunia internasional. Dan nampaknya tadi kita lihat begitu menggembirakan, dia diakui di MTV yang tidak mudah untuk masuk ke sana. Dan mudah-mudahan ini bisa diikuti juga para musisi muda kita dan para penyanyi muda kita yang harus tentunya melalui kerja keras seperti Monica lakukan. Tentunya pemerintah selalu memberikan wahana ya untuk mereka bisa tampil, dan juga kita selalu tentunya mendorong agar mereka bisa tampil di dunia internasional melalui berbagai macam show, dan tentunya juga di dalam negeri. Nah, ini yang kita lakukan. Satu permasalahan yang juga klasik terkait dengan pertumbuhan dari industri musik di Indonesia, yaitu mengenai masalah pembajakan. Sebetulnya insentif apa ataupun mungkin bantuan apa yang sebetulnya diharapkan oleh teman-teman musisi di Indonesia supaya memang pembajakan ini sudah tidak jadi bahasan beberapa tahun kemudian, Pak? Ya, pertama kita belum lama ya, bulan Juni yang lalu kami sengaja mengundang dari WIPO ya, Parekraf itu, jadi World Intellectual Property Organization. Itu yang nanganin bahasa intelektual property, dan termasuk tadi haki itu dan seterusnya. Kita termasuk juga yang harus bekerja keras mewaspadai di sektor ini, karena masih banyak masyarakat ya yang senang membeli kaset, lagu-lagu bajakan, CD bajakan. Dan ini yang tentunya perlu ada sekali lagi law enforcement yang kuat, dan tentunya kesadaran masyarakat untuk menghargai karya-karya seniman kita ini, untuk membeli yang asli lah gitu. Ini yang harus kita lakukan sekali lagi ya, campaign dan sekaligus enforcement yang kuat. Nah, itu satu. Kedua juga yang perlu adalah para produsernya nih, yang harus juga kita lihat yang rajin mengeluarkan bajakan-bajakan seperti ini. Dan yang ketiga juga kita perlu waspadai adalah para penjualnya. Ya, kalau yang di kaki lima itu ya itu sih kecil-kecilan, tapi jangan sampai nanti ada toko-toko resmi juga ikut menjual. Nah, ini yang kita harus betul-betul ciptakan suasana dan juga sekaligus enforcement yang kuat. Karena kalau tidak, ini cepat atau lambat dia akan juga merugikan pasti, tapi juga akan mematikan kreativitas para seniman, para artis, para musisi yang sudah kerja keras untuk menciptakan satu lagu tidak mudah, apalagi mempopulerkannya, apalagi mempopulerkannya di tingkat internasional dan nasional. Ini juga pekerjaan yang membutuhkan effort tinggi, oleh karena itu harus dihargai, dan juga ya sudah waktunya lah kita beramai-ramai kalau beli yang original. Langkah yang sudah dilakukan kementerian dan juga pihak-pihak terkait, katakanlah kepolisian, supaya memang ada satu efek jera yang dirasakan oleh pelaku pembajakan di industri musik ini, Pak Sapta, apa saja? Tentunya kalau sudah bagian enforcement ini kan kita kerjasama dengan polisi, dan juga kita kerjasama dengan yang mengeluarkan izin ya, kalau itu katakanlah produser, publisher, atau juga termasuk katakanlah rumah-rumah PH yang menjual, rumah-rumah produksi dan yang menjual ya, termasuk ada toko-toko kaset dan seterusnya. Ini kita lakukan pengawasan. Nah, ini yang tentunya tanpa kerjasama dan dukungan dari masyarakat, keberhasilannya juga agak susah itu. Nah, ini yang harus kerjasama, dan kita selalu lakukan enforcement buat mereka. Ini yang kerja yang tidak mudah.